Kita lihat sekuens waktu penetapan tersangkanya Mas Hasto. Pada tanggal 16 Desember diumumkan pemberhentian atau pemecatan terhadap mantan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan yang ketiga adalah Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, yang dinyatakan diberhentikan atau dipecat dari PDIP. Kemudian pada tanggal 18 Desember ada laporan pengembangan perkara. Kemudian tanggal 20 Desember pimpinan KPK dilantik. Pada hari yang sama, tanggal 20 Desember juga, menurut catatan dan informasi yang kami terima, dilakukan gelar perkara. Kemudian tanggal 23, Mas Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian tanggal 24 diumumkan sebagai tersangka. Apa yang saya mau sampaikan adalah urutan waktu ini tadi, ya, ini mengesankan bahwa penetapan tersangka ini adalah pesanan. Ya. Inilah makanya disebut kemarin itu oleh beberapa teman. Penetapan tersangka ini adalah penetapan tersangka dalam perkara politik. Sehingga Mas Hasto dikatakan oleh teman-teman PDIP sebagai tahanan politik. Jadi saya kira, ya, mari kita cermati ini. Yang kita tidak inginkan sebenarnya adalah lembaga independen seperti KPK ini digunakan untuk kepentingan politik. Ya. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan ini karena mulai dari pemilihan pansel untuk pimpinan KPK ini, ketika itu sudah ada pengumuman KPU tentang presiden terpilih. Dan sebelum itu, sudah ada dua keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan pemilihan dan pembentukan pansel itu harus dilakukan oleh presiden terpilih dari hasil pemilihan presiden 2024-2029. Nah, tetapi ini dilanggar oleh Joko Widodo sebagai presiden ketika itu. Dia bentuk pansel, dia kirimkan hasil dari pansel ini ke DPR. Apa yang saya mau katakan, sesudah itu kan terpilih sejumlah orang yang dicalonkan hasil dari pansel. Kami melihat bahwa ini semua adalah satu upaya, satu kegiatan, rangkaian kegiatan yang memang disiapkan oleh Presiden Joko Widodo ketika itu, agar supaya dia terlindungi dari masalah-masalah hukum. Itu pertama. Dan kemudian yang kedua, dia supaya ada orang-orang yang berhutang budi secara politik, bisa dia minta memberikan balasan terhadap orang-orang yang dianggap berbuat tidak baik terhadap dia dan keluarganya, atau hendak mencelakai dia dan keluarganya. Ini sekedar tambahan dari saya, supaya kita di dalam melihat persoalan ini, bukan hanya melihat persoalan hukum teknis, ya, tetapi harus kita lihat latar belakangnya. Ini bukan sesuatu yang sederhana, ya. Karena bagaimanapun juga kita bisa lihat sekarang, kita bisa buktikan di dalam begitu banyak catatan dan tulisan bahwa Joko Widodo sedang membangun dinasti. Nah, nampaknya ketika dinasti yang sedang dibangun ini tidak boleh diganggu, maka para pengganggu itu harus diperkarakan. Salah satu pengganggu itu adalah Hasto Kristianto, orang yang sangat vokal